Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen ya di hari ini ada tulis ya di room chat nomor absen, NPM dan nomor. Oke, lanjutan materi ya untuk materi di pertemuan terakhir ini untuk tugas kelompok ya di bab 7 saya akan pantau terus sampai nanti waktunya UAS di hari Senin ya, di hari pertama kalau untuk Kesmas UAS Pancasila yang saya lihat di jadwal. Mungkin untuk metodenya seperti biasa ya dengan UTS. Jadi mungkin nanti hal-hal teknis seperti di UTS yang sudah punya pengalaman ya. Karena kalau semuanya mengikuti petunjuk itu bisa lebih mudah, bisa lebih cepat ya pengerjaan maupun pelaksanaannya gitu. Tidak ribet. Oke, untuk bahasan yang mungkin materi yang perlu saya uraikan sambil mungkin saya juga mereview beberapa materi yang penting di setengah semester menjelang UAS ini. Kita UAS ini bab etika politik belum saya bahas etika politiknya ya. Nanti lanjut ke bab 7 ya, sebagian bab 7 akan saya uraikan ataupun saya komentari. Betul ya kan? Untuk minggu lalu pertemuan terakhir dengan saya membahas etika kan ya? Atau filsafat? Saya lupa. Ya? Yang etika yang umum, yang secara khusus tentang etika? Etika, Pak. Iya, Pak, ya? Baru umum. Ya. Mungkin hari ini atau pertemuan yang terakhir ini saya lanjutkan ya materi etika karena memang ini satu rangkaian dengan materi-materi yang filsafat maupun dengan materi-materi yang terakhir di bab 7. Dan karena mungkin informasi ya untuk pembelajaran semester 2 kita pun masih daring ya. Kemungkinan besar karena belum ada edaran untuk kuliah luring atau kuliah offline atau langsung. Jadi dengan adanya media-media yang udah kalian bentuk ya, kalian kan sudah punya channel YouTube tersendiri ya di satu angkatan. Berarti nanti kalau kita di semester 2 ada kuliah, kan satu lagi dengan saya mata kuliah yang lain ya, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nanti kita akan pergunakan media yang sudah ada ya. Mungkin secara metode penugasannya pun akan berbeda dengan materi-materi Pancasila ya. Kalau PKN ada sedikit perubahan sesuai dengan konteks-konteks yang nanti kita sesuaikan dengan materi. Oke teman-teman semua, jadi bab etika politik ya sebagai kelanjutan dari materi Pancasila sebagai sistem etika ya. Ini kita pahami terlebih dahulu mengenai etika yang minggu lalu sudah saya uraikan sebenarnya tentang etika, tentang ajaran moral ya. Bagaimana sebagai manusia ya kan dari sisi filsafat ini kan cabang dari filsafat ya, sebagai manusia makhluk yang berpikir ya. Nah, di sini kan ada nilai ya. Kemudian juga di sini ada norma ya. Di sini aja moral ya. Sampai menjadi actus humanus kalau sisi etika, sistem etika Pancasila ya. Kalau ada bahasa yang umum adalah bagaimana, karena kan tujuan akhir dari perkuliahan kita ya sebagai mata kuliah wajib umum ini bertujuan untuk nation character building ya, membentuk karakter bangsa. Tentunya kalau berbicara etika, karakter yang dibentuk bagaimana sebagai seorang manusia, sebagai warga negara, sebagai mahasiswa, bagaimana kita bisa berperilaku baik ya, sesuai dengan moralitas ya, sesuai dengan nilai-nilai tentang baik buruknya apa yang akan kita tindakan ya. Karena berbicara etika ya, dimensi etis dalam diri manusia ya, sebagai makhluk tadi yang berpikir tadi bahwa baik buruknya perilaku kita ya tergantung dari pikiran kita ya.
apa yang kita pikirkan kalau kita sadar terus menjadi manusia, tentunya apa yang kita lakukan pun, apa yang kita perbuat pun itu merupakan salah satu nilai-nilai atau perbuatan yang baik. Kalau pikiran kita buruk, pikiran kita negatif, berarti bisa jadi ya perilaku kita pun buruk atau negatif, tidak baik dalam kehidupan. Itulah yang kurang lebih bahwa etika itu mengajarkan kita berperilaku baik. Ya. Kemudian, ya, berarti gini kita harus memiliki kesadaran. Itu dimensi dalam manusia ya yang dibentuk, diarahkan untuk menjadi pribadi yang baik. Kemudian juga dimensi lain dalam diri manusia yang sebagaimana yang akan dibahas di pertemuan ini secara khusus tentang etika politik. Tapi kita lihat dulu ya tentang politik. Sebelum nanti kita paham apa itu etika politik, tapi kita pisahkan dulu ya politik dalam konteks kita bebas dari yang lain ya, kita politik secara umum. Coba kalau mendengar istilah politik, kira-kira apa yang dalam ada pikiran Anda? Politik itu berbicara apa? Atau tentang apa? Pemerintahan. Oke, pemerintahan ya. Government, apalagi? Coba Tata Taufikoh hadir. Bisa didengar suaranya? Muhammad Dafa, Kalsum, Salma. Hadir Pak, Tata. Tata ada Pak, hadir. Oke, bisa didengar suara saya? Bisa. Bisa terdengar jelas? Jelas. Coba kalau ada istilah politik, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Anda? Bisa Pak, jelas. Coba. Yang barusan saya sebut. Politik itu berbicara tentang apa? Tadi ada yang bilang tentang pemerintahan. Itu ada dimensi politis ya, baik secara luas maupun secara sempit. Oke, silakan. Kan ada sambil baca buku juga nggak apa-apa, kan ini belajar ya. Kilwa, Cindy, Ada Pak. apa coba? Tentang apa politik itu? Muhammad Irlan, Yustitia, Rizmayanti, Eka Siti, Nia Siti, Kadila Fatin, coba yang barusan saya sebut. Satu kata aja. Tidak perlu banyak kata. Izin menjawab Pak. Silakan. Siapa? Kalsum. Silakan. Kalau menurut saya politik itu kayak suatu peristiwa, kegiatan atau proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam satu negara. Kegiatan, proses dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan. Oke, kebijakan ya. Keputusan ya, decision. Kebijakan itu bisa diartikan juga sebagai polis ya. Kebijakan, pemerintahan, tadi government. Oke, selain itu coba yang lain ya. Ada yang bisa menambahkan? Keputusan ya. Penyelenggaraan. Apalagi? Coba sekarang yang ingin bisa membantu, coba siapa?
acungkan kakinya. Saya kira selain masalah kebijakan, keputusan, kewenangan, ya, pemerintahan, politik itu berbicara apa aja sih sebenarnya? Kekuasaan, Pak. Kekuasaan, ya. Kekuasaan atau power ya, power, authority, ya, public, police, ya, kebijakan publik, decision maker dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau bicara politik, ya, memang sangat luas dimensinya ya. Tapi kalau kita secara luas sebenarnya, kalau berbicara politik memang secara spesifik pasti berbicara masalah hubungan yang Anda tadi sebutkan ya, tentang hubungan pemerintahan ya. Tapi sebenarnya kalau konteksnya manusia ya, salah satu dimensi terpenting dalam diri manusia itu selain sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu ya, juga sebagai makhluk politik ya. Atau istilahnya di sini ya son politikon ya. Sebagai binatang yang berpolitik ya. Nah, mungkin kalau dari istilah lain yang paling dekat di sini selain tadi bicara kebijakan, keputusan, kewenangan ya. Manusia itu ya yang berpolitik itu akan senantiasa ingin berkuasa ya, atau memiliki naluri untuk berkuasa. Dalam bahasa mungkin yang lebih sederhana ya, politik pada umumnya diartikan sebagai cara untuk mendapatkan 3M ya, mendapatkan M yang pertama, yang kedua merebut, dan yang ketiga mempertahankan kekuasaan. Bagi yang belum berkuasa, mungkin bagaimana supaya mendapatkan kekuasaan itu, bahkan merebutnya ya. Dan yang telah berkuasa itu bagaimana supaya tetap dipertahankan kekuasaan itu. Jadi untuk merebut, mendapatkan maupun mempertahankan kekuasaan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dan itu semua manusia memiliki naluri atau dimensi politis ya. Pada dasarnya seperti itu. Seandainya misalnya gini, ketika Anda punya pendapat, punya ide, punya gagasan, sedang bermusyawarah, ya, berdiskusi. Kira-kira kalau Anda punya gagasan, punya ide, punya pendapat, itu lebih enak diterima, lebih enak ditolak? Terima, Pak. Diterima. Kenapa? Lebih suka diterima. Ya? Kenapa? Anda kalau punya pendapat lebih suka diterima daripada ditolak? Lebih dihargai mungkin, Pak. Ya, lebih merasa dihargai. Nah, kan kita kembali ke nilai di sini kan ya. Kan manusia itu ingin dihargai, kan pada semua manusia tentunya ingin dihargai. Tidak ada manusia yang ingin dihina ya. Jadi ketika punya pendapat pun ya lebih senang dihargai pendapatnya, diterima pendapatnya. Karena kalau sudah merasa dihargai, manusia itu akan merasa ya punya punya pengaruh gitu kan. Berpengaruh. Ingin saling mempengaruhi kan sebenarnya. Oke, jadi itu. Nah, kemudian selain itu juga cara untuk mendapatkan dan memperoleh kekuasaan itu ya dengan segala cara tadi ya orang kita lepas dari unsur etis dulu ya. Yang penting ini bagaimana ya kekuasaan itu diperoleh gitu kan. Urusan moral, urusan etis, urusan hukum, urusan apapun itu dikesampingkan ya. Jadi manusia itu kalau sudah berkuasa ya itu cenderung ingin berkuasa selamanya dengan cara apapun.
Makanya kalau dalam konteks kehidupan feodalisme sebelum masuknya era modern, kekuasaan itu dipertahankan selama mungkin ya. Ketika zaman feodal, ketika munculnya kekuasaan oleh raja, itu kan raja itu berkuasa selamanya. Bahkan ketika meninggal seumur hidup lah ya, siapa yang akan melanjutkan kekuasaan itu juga tidak mau orang lain, ya. Bahkan kepada anaknya, gitu kan, sehingga saling turun temurun, ya, satu sama lain. Jadi itu kurang lebih ya, bahwa memang manusia itu akan senantiasa punya nafsu ataupun naluri untuk berkuasa. Dan dengan konteks apapun ya, kalau tadi Anda mengartikan bahwa politik hanyalah keputusan kebijakan mengenai urusan negara, urusan pemerintahan, tapi secara kodratif pun kita memang sesungguhnya manusia yang berpolitik ya. Baik itu dalam konteks kehidupan yang sederhana maupun tadi yang nanti yang lebih luas dalam konteks kehidupan bernegara. Ya, orang akan senantiasa berebut kekuasaan. Itu hal yang memang selain hak juga memang punya naluri ke sana. Mungkin contoh yang paling sederhana ketika kita masih kecil ya, ketika seorang anak kecil misalnya melihat orang tuanya sedang ada tamu di ruang tamu, terus anak kecil tiba-tiba menyampari orang tuanya, tiba-tiba orang tua anaknya itu ngomong ke orang tuanya, ayah atau ibu minta jajan. Ya, anak kecil punya trik ya, meminta uang jajan ke orang tuanya ketika ada tamu misalnya. Itu kan salah satu cara berpolitik yang paling sederhana, naluri politik gitu ya. Karena biasanya kalau tidak ada tamu, cenderung anak akan dimarahi oleh orang tua gitu. Kalau ada tamu biasanya malu kan orang tua, biasanya gampang ya kalau mau minta uang jajan kalau ada tamu. Itu kurang lebih ya. Nah, dalam kehidupan yang lebih luas ya, jadi untuk demi kekuasaan ya, kadang-kadang tadi selain menghalalkan segala cara ya, tidak peduli apapun ya, yang penting bagaimana supaya ini didapatkan ya. Sehingga tidak mengenal kawan ya. Seorang ahli politik, seorang filsuf politik mengatakan bahwa dalam politik itu tidak mengenal kawan, tidak mengenal lawan ya. Atau tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, karena yang abadi hanyalah kepentingan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya, segala sesuatu akan menjadi mungkin ya. Nah, dalam konteks filsafat pun sebenarnya manusia secara filsafat mengenai pengertian manusia adalah makhluk yang misterius, gitu kan? Jadi kalau kita kepada manusia itu jangan terlalu percaya. Sehingga kalau Anda melihat misalnya orang demi kekuasaan, demi jabatan, ya, kadang berbicara A, kemudian berganti menjadi B, ya. Mungkin kalau dalam konteks yang lebih praktis, misalnya ketika ada janji kampanye, kemudian kan setelah berkuasa mungkin tidak ingat lagi apa yang dijanjikan saat kampanye. Kan itu kan demi kekuasaan, apapun bisa dilakukan. Gitu. Bahkan sampai nyawa pun sebenarnya tidak jadi persoalan, sampai orang saling membunuh misalnya, itu dihalalkan demi sebuah kekuasaan. Dan ini sudah banyak terjadi. Kalau hanya saling berebut, saling mengkhianati, itu hal yang mungkin biasa-biasa aja. Tapi sampai ke proses pembunuhan itu demi kekuasaan. Orang bisa melakukan apa saja. Bahkan dalam budaya kita modern Indonesia pun, kita pernah mengalami fase sejarah. Pada masa negara modern pun misalnya ketika Soekarno mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Itu kan salah satu bukti bahwa manusia itu kalau sudah berkuasa ingin selamanya berkuasa. Terus kemudian juga Soeharto misalnya bisa berkuasa selama 32 tahun. Dengan cara apapun ya, apakah dengan legal atau tidak, yang penting berkuasa. Bahkan sekarang ada isu-isu misalnya 3 periode ya, memperpanjang masa periode presiden misalnya, masa jabatan presiden. Oke, jadi itu satu hal yang memang menjadi hal yang secara politik ya tidak, manusia memang akan seperti itu ya, dengan cara apapun ya. Jadi konteks tadi ya, karena demi kekuasaan ya, orang kadang-kadang bertengkar kemudian bisa akur lagi atau sebaliknya ya. Saat Pilpres 2014 ya, 2019 ya, kurang bagaimana panasnya nih hubungan antara Prabowo maupun Pak Jokowi ya dengan para pendukungnya, sampai muncul ya 2 perpecahan cebong kampret misalnya dan sebagainya.
Tapi tiba-tiba misalnya 2019 setelah pemilu presiden, Pak Prabowo masuk ke pemerintahan, ya. Bahkan Pak Sandi juga masuk ke pemerintahan juga ya, masuk ke kolam juga kedua-duanya gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang memang tidak ada yang tidak mungkin ya. Itulah kenapa saya bilang bahwa dalam konteks kehidupan manusia, sesama manusia, jangan terlalu percaya sama manusia itu gitu kan. Jadi kalau Anda punya teman, kalau Anda punya sahabat sejati misalnya, jangan terlalu percaya juga, jangan terlalu setia. Apakah Anda punya pacar misalnya, Anda punya pasangan juga jangan terlalu setia. Ngapain setia sama pasangan, sama teman gitu. Mungkin sekarang hari ini setia, mungkin besok akan mengkhianati Anda gitu kan. Hari ini kita berteman, besok akan menjadi musuh. Ya. Makanya dalam sebuah hadis pun sebenarnya ada yang mengatakan gitu ya bahwa contoh misalnya aplikasinya. Kalau misalnya kalian misalnya mahasiswa benci saya, sangat membenci dosen. Karena jangan terlalu membenci saya, jangan secara berlebihan ya. Karena mungkin besok Anda akan menyukai saya gitu. Sebaliknya juga kalau Anda menyukai saya jangan terlalu suka juga, besok mungkin Anda akan membenci saya. Atau kepada siapapun seperti itu ya. Oke, jadi itulah persoalan-persoalan yang akan kita hadapi gitu ya. Karena dalam dimensi politis manusia ya, apapun kalau kita dalam konteks manusia secara umum gitu ya, sebagai tadi zona politikon itu, kita akan senantiasa hidup dalam penuh politik gitu ya. Ketika misalnya kenapa orang berebut jabatan misalnya itu kan berebut kekuasaan ya, ada yang menjadi kan kita sebagai warga negara punya peranan masing-masing ya. Mungkin kalau Anda mau berperan sebagai pelaku politik pun itu Anda sebagai manusia. Apakah sebagai calon misalnya ya, sebagai capres, sebagai caleg, bahkan ada yang menjadi panitia ya, penyelenggara. Itu kan kalau proses politik kan seperti itu ya. Ada pembagian. Ada yang menjadi pendukung, ada yang menjadi tim sukses. Saya mah cukup jadi pemilih aja misalnya. Itu kan orang sudah berpolitik. Bahkan misalnya ketika Anda bersikap golput, apatis atau diam, saya mah tidak mau berpolitik. Itu juga sebenarnya sudah merupakan bentuk berpolitik gitu ya. Sudah sikap politik. Kalaupun Anda menyatakan tidak misalnya. Itulah sikap politik Anda. Itulah ya yang saya maksudkan bahwa manusia itu senantiasa hidup terjebak ke dalam nuansa politik ya. Apalagi kan dalam konteks kenapa pentingnya politik, karena nanti politik akan sarana ya untuk selain untuk mencapai kekuasaan ya. Nah, kita lebih perluas lagi gitu ya. Bahwa di sini konteks politik ini ya. Nah, ini ada 2-3 pemahaman ya. Proses politik kalau kita lihat ke politik hukum negara ya. Berarti di sini ya, tujuan orang berpolitik adalah untuk mendapatkan menjadi penguasa konteks hidup bernegara ya. Kita persempit makna negara sebagai kekuasaan ya, atau orang menjalankan kekuasaan di negara. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah selain ada dimensi politik negara juga di sini ada hukum ya. Nah, ada batasan, hukum itu adalah batasan untuk mendapatkan kekuasaan. Dibatasi kan, biar nanti manusia tidak hak memang untuk orang untuk berebut kekuasaan ya dengan cara apapun untuk mengurus nanti negara, apakah di pusat maupun di daerah ya, konteksnya itu bisa kita samakan saja ya. Kali ini tujuannya ke sini. Nanti akan melahirkan ini kan ya, adanya proses politik yang akan mengurus negara nanti akan melahirkan ini. Ya. Hukum ini bisa dikatakan hukum secara umum ya, bisa hukum ini adalah apakah kebijakan negara ya, yang nanti akan menjadi, apalagi dalam konteks Indonesia kan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi ini akan mengikat ya, apapun cara-cara orang meraih kekuasaan itu dengan cara aturan atau hukum yang berlaku. Bahkan kalau di sini ada warga negara atau rakyat di sini di bawah ya, tindakan manusia juga memang sebagai warga negara nanti akan ada pelindungan hukum ya yang mengatur secara formal, hukum namanya hukum positif gitu kan. Nanti juga akan ke sini juga ya. Anda mau berpolitik untuk ke sini silakan kan.
Setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya. Jadi ada hak untuk dipilih maupun memilih. Ya di sini, nanti ke sini, kemudian nanti ke sini. Jadi inilah semacam simbiosis gitu ya. Atau semacam roda berputar, sebuah siklus. Bagaimana pentingnya politik, kemudian orang berlomba-lomba ke sini, ya, yang akan ini. Nah tadi, karena politik tadi kecenderungannya adalah yang penting bagaimana orang itu berebut atau mendapatkan kekuasaan, akan banyak dalil yang mengatakan kekuasaan itu dapat diperoleh dengan cara apapun ya, tidak peduli kawan, tidak peduli lawan, tidak peduli mantan juga mungkin gitu ya. Orang bisa putus nyambung gitu kan. Persahabatan, pertemanan bisa putus gara-gara perbedaan kepentingan politik ya. Bahkan di Pilpres kemarin misalnya ya di 2019 itu sampai rela pasangan suami istri berbeda bercerai demi sebuah pilihan politik berbeda ya. Yang satu mungkin cebong, yang satu kampret. Akhirnya bisa ranjang gitu. Padahal ya untuk ini hanya demi ini kan gitu. Saking pentingnya ya, ataupun saking mungkin fanatiknya manusia dalam kehidupan politik. Tadi ya tidak dibatasi oleh usia ya. Selama masih hidup orang itu akan senantiasa kan ingin selamanya berkuasa itu gitu kan. Tidak peduli mungkin juga kekayaan ya. Coba kalau kita lihat profil para politisi sebenarnya sebelum menjadi politisi banyak yang secara kekayaan mungkin sudah level lebih lah ya atau cukup. Ya. Bahkan hampir semua pengusaha kita ya, termasuk juga mungkin Pak Prabowo, Pak Sandi ya, para pemilik media itu kan semuanya juga para hartawan gitu ya, para orang-orang yang secara materi tidak kekurangan. Tapi kenapa cuma mereka sudah menjadi pengusaha sukses, sudah menjadi orang kaya, tapi masih tetap terjun ke dunia politik? Berarti ada kepuasan yang belum dicapai, yaitu kekuasaan. Ya kan? Kalau harta aja belum cukup, nanti ada tahta kan itu ya. Selalu beriringan ya. Karena kebutuhan mungkin di luar batas juga ya. Tidak cukup dengan kepuasan harta, tapi juga butuh kepuasan tahta. Dan itu memang tidak boleh kita larang juga, karena memang semua orang bisa seperti itu. Oke, jadi kurang lebih teman-teman untuk itu ya, kalau di sini kita mengaitkan ya, kenapa penting etika politik di sini ya? Ya, nah etika dan hukum ini dua hal yang memang berbeda juga sebenarnya. Kadang-kadang karena terjebak negara kita negara hukum misalnya. Jadi yang penting tidak melanggar hukum itu kan, tidak melanggar aturan. Orang bisa melakukan apa saja. Bahkan lebih parahnya lagi kan demi kekuasaan ya, hukum apalagi etika ini bisa dikesampingkan ya demi kekuasaan, demi jabatan itu. Padahal ini kedua-duanya harus mendukung ya proses politik secara legal, formal juga, yuridis formal juga ini normal dilalui juga secara etis. Tapi kadang-kadang bisa salah satu dipakai atau bisa tidak kedua-duanya gitu kan demi sebuah kekuasaan ini. Dan mungkin kalau kita berkaca pada permasalahan yang ada di negara kita hari ini gitu kan, kenapa negara kita dalam sisi pengelolaan yang muncul ketidakadilan ya, masuk juga muncul penegakan hukum juga yang memang masih dalam artian tidak merasakan kebebasan maupun keadilan yang seharusnya. Nah kita lihat di sini dari proses politik ya. Mungkin kalau kita menggali sebuah hipotesis ya, bisa jadi ya negara kita ataupun sebuah negara itu hancur, pengelolaan negaranya ya tidak ada keamanan, ketertiban, kenyamanan, tidak ada keadilan. Kita lihat dari proses politik ya. Ya mungkin karena diawali oleh proses politik yang tidak beretika, hilangnya etika politik. Ya. Sehingga perilaku politik yang menjalankan negara pun itu tidak dianggap adil untuk semua warga negara. Masuk ke produk yang dihasilkannya pun, ya kebijakannya pun itu tidak berdampak positif. Karena diawali oleh proses politik yang mengesampingkan etika politik. Walaupun kita misalnya kita lepas etika, kita masuk ke ranah hukum saja. Hukum kan bisa kita, karena ini hukum adalah produk politik, ya.
hasil dari proses politik, karena kan ketika ini kan politik dalam artian politik praktis ya, para politisi ya, apakah masuk partai politik, kemudian masuk ke eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian masuk ke di sini kan gitu, yang akan membuat sebuah kebijakan yang akan berdampak pada keseluruhan negara. Sedangkan prosesnya misalnya penuh kecurangan ya, penuh kepalsuan, ketidakjujuran, sehingga ya wajar kalau hasilnya pun ya bukan orang-orang yang baik dan keputusannya bukan keputusan yang terbaik. Karena mungkin sudah menjadi hukum alam ya. Tapi kalau seandainya proses politiknya dilakukan dengan cara-cara yang baik selain legal formal, maka yang dihasilkannya pun akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang mungkin baik, bijak, dan berdampak pada kebijakannya pun ya benar-benar bijak gitu kan, bijaksana. Sehingga akan muncul kemajuan dalam sebuah negara tersebut. Oke, saya akan melihat dulu ini sebuah gambar. Saya ini gambarnya. Saya lihat gambar apa ini? Apa dan siapa? Coba jawab, ini gambar apa? Uang. Uang. Terus siapa? Tahu nggak? Itu menteri yang kemarin korupsi dana bansos itu, Pak. Menteri apa? Menteri Sosial yang kemarin. Menteri Sosial. Menteri Sosial ya. Apa yang Anda bisa komentari dari gambar tersebut? Kalau kita hubungan antara tadi politik, hukum ya, negara. Apa efek dari adanya politik, hukum ya, dan negara? Kira-kira kasus apa coba? Kalau ini kan masalah ya, salah satu contoh masalah dalam kehidupan bernegara. Kira-kira kasus apa coba? Kalau kita Kurangnya etika. Oke, etika. Kira-kira spesifik betul. Tidak adanya moralitas gitu. Tapi kira-kira kasus apa coba? Ini kan kasus yang populer ya. Salah satu tema yang mungkin menjadi pembahasan di setiap rejim pemerintahan ya. Kira-kira kasus apa coba? Ya kasusnya terjerat kasus apa? Menteri Sosial itu. Korupsi. Oke, korupsi. Nah, kalau kita lihat salah satu contoh kasus ya tadi korup, karena memang kekuasaan pun ya ada kecenderungan untuk korup ya. Kekuasaan itu. Ya. Sudah jelas kalau korupsi kan pelanggaran etis juga pelanggaran hukum gitu kan. Makanya ini yang paling berat ya. Masalah kecerdasan moral itu hal yang sangat berat. Kalau misalnya saya tidak begitu khawatir kalau Anda akan menjadi orang yang sukses secara intelektual, mungkin mudah lah ya, Anda tinggal belajar, masih banyak materi-materi kuliah, masih banyak buku-buku yang akan Anda pelajari, sehingga Anda memiliki kemampuan yang hebat secara pengetahuan, ya, menjadi profesor dan sebagainya. Tapi apakah menjamin nggak kecerdasan intelektual itu berbanding lurus dengan kecerdasan moral, ya, dengan perilaku etis itu? Saya yakin tidak juga, gitu kan? Karena lihat dari profil dua kementerian yang terlibat kemarin ya, baik itu Menteri Sosial maupun Menteri Kelautan, Perikanan ya, Edi Prabowo, dua-duanya itu orang secara intelektual mungkin hebat ya. Bagaimana profil Edi Prabowo ya, seorang orang biasa-biasa aja dari kalangan ekonomi biasa diangkat oleh Prabowo untuk menjadi orang hebat yang disekolahkan ke luar negeri S2, S3-nya. Masuk juga kader partai terbaik secara dari PDIP ya, Pak Julian Batubara itu. Sama juga dia lulusan luar negeri juga. Ya. Tapi kenapa ya? Dia minta 10.000 ya. Katanya kan awalnya kan KPK ketika OTT-nya 10.000 ya. Dari 2.700 paket sembako. Majalah Tempo itu mengecek mesidak ya sampai ke korupsi bansos ya yang harusnya memang di masa pandemi ini untuk rakyat yang memang terkarantina gitu ya, membutuhkan bahan pokok,
yang dilaporkan katanya di harga 300.000 per bansos, ternyata itu harga bersihnya cuma 170.000. Berarti ada selisih 130.000 kali 2.700.000. Ya, coba bayangkan berapa triliun itu dari hasil korupsi bansos yang menyebar, kata Tempo tuh ke partai penguasa ya, ke Banteng, bahkan ke anak Palurah yang diduga juga ya terlibat dalam dana bansos itu ya. Jadi BKPK, di Aceh Parit, di Pelangi, kemana ini? Kemana? Oke, ya itu teman-teman semua ya. Jadi itulah yang saya katakan bahwa tidak menjamin ya kecerdasan intelektual akan berbanding lurus dengan kecerdasan moral, dengan perilaku kita. Padahal kurang apa ya gitu ya manusia ya, selain tadi ya. Mungkin karena diawali oleh proses sudah jelas ya, pelanggaran moral juga pelanggaran hukum. Dan saya yakin mereka tahu ya, di bangsa kita hari ini tidak kekurangan orang ahli politisi itu hebat-hebat semuanya ya. Jenjang karir politiknya bagus-bagus ya. Termasuk juga yang mungkin serang jadi presiden ya, mulai dari dia jadi wali kota, jadi gubernur ya. Kan tidak peduli ya, sumpah jabatan misalnya untuk 5 tahun, belum selesai 5 tahun naik jadi gubernur. Baru 2 tahun jadi gubernur, jadi presiden. Bahkan mau nambah lagi 3 periode. Misalnya. Itu secara etis ya, tidak ada larangan ya. Orang mau apapun misalnya ya, tidak ada. Makanya ini benturan antara hukum dan etika ya. Bedanya ini ya. Kalau etika kan di sini penuh kesadaran ya. Orang itu sadar atau tidak, mau atau tidak, ya kan berat. Kalau hukum kan, pertama hukum ini bisa dibuat oleh para politisi sendiri, oleh manusia. Walaupun ini hal yang paling dijunjung tinggi, masih mending kalau proses pembuatan hukumnya itu baik ya, secara etis. Tapi kalau hukumnya tadi hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, hanya untuk golongan tertentu, ya jangan salah kalau nanti kebijakan hukumnya pun akan kacau gitu kan. Karena bisa dijual belikan ya. Entah berapa, selain orang terlibat kasus bagus, memang banyak yang orang jahat terhukum ya. Tapi kan tidak jarang juga ya, penegak hukum juga terlibat kecurangan ya, menerima sogok, menerima suap ya. Bahkan untuk korupsi Joko Chandra juga itu yang melibatkan kelas kakap melebihi kasus korupsi bansos, sampai 2 jenderal polisi terlibat dalam kasus korupsi ya. Kasus membacking mafia Joko Chandra itu. Dan sekarang masih menggantung kasusnya gitu ya. Karena ya tadi ya, hukum seolah-olah kalau politik tanpa etika ya negara maupun hukumnya pun akan kacau gitu kan. Nah, kemudian tadi ya, kalau bicara masalah persoalan etis atau tidak etis gitu ya. Berbicara masalah kekuasaan ya. Secara hukum memang tidak kadang-kadang kalau kita hanya mengesampingkan hanya berpatokan pada hukum saja, ya banyak mungkin bisa aja terjerat bebas dari jeratan hukum ya, karena hukum aturan bisa diakali, bisa dirubah bermacam-macam. Ini contoh misalnya ya, contoh yang biar bagaimana pandangan hukum maupun pandangan etis ya. Ketika Pilpres ini contoh ya. 2019 kan ada 2 calon ya, yang satu incumbent atau yang sedang menjabat, yang kedua memang calon yang memang tidak menjabat itu kan. Dalam artian kan kedua-duanya calon. Tapi dulu itu aturannya kalau ada calon yang sedang menjabat, kalau mau mencalonkan lagi, maka harus cuti dari jabatannya. Biar ada pertarungan yang fair, yang sehat. Gitu kan. Itu aturan awal. Tapi kan tiba-tiba dirubah aturannya. Karena kan mereka sendiri yang melakukan aturannya, yang membuat aturannya, yang terlibat dalam, itulah saking ininya ya, kentalnya nuansa politis di negara kita. Sehingga boleh misalnya, nggak ada larangan secara hukum, presiden merangkap sebagai calon presiden. Sehingga ketika Pak Jokowi masuk ke daerah kunjungan kerja atas nama presiden, bisa sekaligus juga untuk kampanye. Memang secara hukum tidak ada pelanggaran hukum. Tapi secara etis itu kan akhirnya tidak fair ya. Orang yang satu memang benar-benar menggunakan mungkin dana pribadinya ataupun dana kampanyenya secara pribadi, yang satunya memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Tapi kan hukum tidak menyalahkan, jadi tidak ada pelanggaran hukum. Nah, kenapa? Ya mungkin secara etis
itu melanggar mungkin itu kan, tidak setuju, tidak baik. Tapi kan etis tidak ada hukuman untuk menjeratnya. Karena kan harusnya sadar ya, atau malu mungkin kalau kita melanggar etika, melanggar kesopanan kan malu. Tapi kan kalau dalam politik tidak perlu malu gitu kan. Yang penting kekuasaan aja dulu tercapai, target kekuasaan. Saya kira banyak hal ya, misalnya persoalan etika dan hukum ya. Apakah misalnya sekarang tiba-tiba Prabowo dan Pak Sandi bisa masuk ke istana, apakah itu melanggar hukum? Tidak juga kan gitu. Mungkin secara etis orang yang merasa pendukungnya Pak Prabowo diharapkan Pak Prabowo maupun Pak Sandi itu sebagai tokoh pihak yang mungkin bagi kelompok yang berbeda pendapat dengan Pak Jokowi itu bisa menjadi tokoh pengecualian gitu ya. Tokoh alternatif. Tapi sekarang kedua-duanya masuk ke istana, ke lingkaran kekuasaan, mungkin para pendukung banyak yang kecewa. Sehingga tidak ada lagi tokoh yang diharapkan untuk membawa perubahan ya bagi kelompok yang ingin berubah. Dan dalam konteks negara demokrasi, ya orang mau berbeda pendapat, mau sama pendapat, ya, hal yang memang harusnya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu kan. Jadi ketika adanya negara, ketika ada proses politik, ya, kemudian muncullah di sini kekuasaan, harusnya bukan hanya untuk kepentingan warga negara para pendukungnya misalnya ya, harus bisa memposisikan diri menjadi negarawan kan kalau sudah terpilih itu. Ini bukan pendukung misalnya ya, ini BP bukan pendukung. Nah kalau repotnya kalau negara hanya ke sini gitu kan berpihaknya ya ke sini ini bukan. Ya. Sehingga ya muncullah ketimpangan, ketidakadilan. Ya. Bahkan tadi yang diharapkan adanya perubahan ya malah tadi ya tokoh-tokoh elitnya sudah masuk ke sini semuanya ke lingkaran istana. Belum lagi ya partai-partai politik semuanya masuk ke kekuasaan, belum lagi juga media massa. Sehingga rakyat yang memang ingin merasakan perubahan atau ingin berbeda pendapat dengan negara, ya repot ya. Maka ada yang mengatakan Prabowo Sandi masuk istana, pendukungnya masuk penjara. Ya. Jadi banyak hal ya. Selain kasus itu juga misalnya kasus apakah dilarang nggak misalnya Gibran Rakabuming ataupun Bobi Nasution menjadi calon kepala daerah? Secara hukum tidak ada larangan ya. Anak presiden menantu presiden menjadi calon kepala daerah. Bahkan sudah menang kan ya di pilkada kemarin. Dulu memang ada larangan ya dinasti politik di undang-undang pemilu daerah. Jangan sampai misalnya ada tarik kepentingan antara kalau misalnya antara orang tua, anak dan ayah ibu ya gitu ya, yang darah itu bisa harus setelah satu aja jangan semuanya gitu ya ikut bertarung. Tapi kan sekarang dirubah aturannya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dia dianggap sebuah pelanggaran. Sehingga ya tidak secara hukum tidak ada larangan ya anak presiden menurut presiden menjadi kepala daerah. Tapi mungkin secara etis itu baik tidak sebenarnya gitu. Kalau misalnya nanti ada rapat dengan kepala daerah misalnya, ayahnya misalnya presiden, anak menantunya kepala daerah, itu rapat keluarga atau rapat negara kan gitu. Jadi emang itu yang saya maksud ya. Kadang-kadang ya hilang budaya rasa malu deh kan karena demi sebuah kekuasaan apapun bisa dilakukan. Dan ini mungkin yang menjadi sebuah persoalan ya. Apalagi kalau kita hanya melihat pada satu sisi ya tentang bagaimana supaya tidak melanggar hukum ya. Ya betul memang hukum harus dijunjung tinggi, tapi adil tidak hukum di negara itu kan itu. Kalau kita bandingkan kasus bansos ya, kasus korupsi yang melibatkan menteri ya, sekarang kan dua menteri setelah dipecat atau mundur ya, baik itu menteri sosial maupun menteri perikanan ya, lobster dan bansos itu. Sampai sekarang kan mereka juga belum secara hukum belum dikatakan bersalah kan, karena masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Karena harus dibuktikan oleh pengadilan. Itu satu sisi ya. Betul itu proseduralnya seperti itu. Bahwa negara itu negara hukum. Walaupun misalnya buktinya setelah banyak ya. Bukti pelanggarannya. Bagaimana petani lobster merugi ya akibat korupsi menterinya. Bagaimana juga misalnya banyak perusahaan yang join dengan Mensos tidak jadi karena sedikit keuntungan membatalkan proyeknya. Itu Tempo telah menelusuri ya kasus banyak paket sembako yang gagal disalurkan karena tidak deal dengan Kemensos. Itu sudah banyak orang yang dirugikan akibat korupsi bansos. Tapi kan secara pelakunya belum ditentukan bersalah. Di sisi lain juga ada kasus yang tidak kalah heboh di akhir tahun ya, bukan sampai sekarang. Yaitu pertama kepulangan Habib Rizik ya.
sampai ada kasus kerumunan ya. Ini yang harus kita pahami kalau Anda sering dengar berita ya. Berbicara masalah hukum positif berarti ya, hukum pidana, pembunuhan, perampokan ya, pencurian, korupsi itu memang hukum pidana. Ada juga memang pelanggaran administrasi ya, seperti misalnya tentang peraturan pemerintah, peraturan presiden tentang COVID-19 ya, tentang protokol kesehatan. Memang kalaupun ada pelanggaran itu bukan pelanggaran pidana, ingat ya. Beda ranahnya. Tetapi kan yang menimpa Habib Rizik ketika dia mengadakan pengajian Maulid Nabi dan mengadakan pernikahan anaknya itu dianggap pelanggaran pidana. Padahal katanya sudah ngasih sanksi bayar denda ya akibat pelanggaran protokol itu, dan 50 juta sudah bayar. Tetapi penegak hukum mencari kesalahan atau mengejar kesalahannya di vonis pidana sampai sekarang ditangkap ya, ditahan oleh polisian. Itu Habib Rizik. Bahkan sampai dikejar-kejar pendukungnya, gitu kan? Terjadi peristiwa kilometer 50. Ya, sampai sekarang juga belum tuntas ya, siapa pelakunya. Padahal kan jelas korbannya sudah ada kan ya, sudah meninggal. Tapi itu masih proses hukum, masih berjalan ya. Komnas HAM yang menangani langsung, karena bukan kejahatan biasa, itu kejahatan luar biasa. Makanya harus Komnas HAM yang menangani. Tapi kan nggak tahu sekarang ya, malah yang membuat terus terusik rasa keadilan. Saya belum dalam konteks bukan membela siapa-siapa ya, tapi kita lihat adil tidak hukum di negara kita ya. Tanggal 30 Desember itu Menko Polhukam dengan beberapa 6 pejabat tinggi di negara, 2 menteri dan 3 pimpinan lembaga tinggi lainnya itu membubarkan FPI. Ya punya hak siapapun ya, baik itu organisasi, ormas maupun individu kalau memang dia melanggar hukum untuk dihukum maupun dibubarkan. Tetapi ingat ini negara hukum ya, bukan negara politik, bukan negara kekuasaan. Bayangkan membubarkan ormas ya, hanya dengan pernyataan menteri. Dan menteri itu bukan penegak hukum, ingat. Kalau memang FPI bersalah, kalau memang Habib Rizik bersalah, ya harus dibuktikan di pengadilan. Kalau memang FPI banyak terlibat kasus pidana, buktikan kasusnya di pengadilan. Bukan prasangka-prasangka, dugaan-dugaan yang belum terbukti kebenarannya. Itu kan sudah terlanjur seperti itu kondisinya. Tapi kok kenapa tidak berlaku ke korupsi misalnya ya? Tadi kan misalnya ada FPI, ormas, banyak melanggar hukum, bubarkan ormasnya. Harusnya juga berlaku pada partai politik. Kan hampir semua partai politik kan terlibat korupsi. Hampir tidak ada partai yang tidak korupsi, terutama yang penguasa ya. Anda bisa cek ya. Padahal kan ormas yang dibubarkan kemarin tuh ormas yang kerjaannya bakti sosial ya. Tidak meminta uang ke negara ya. Paling ya iuran, kemudian memberikan sumbangan, memberikan bantuan sosial kalau ada banjir. Tapi kan tidak suka pemerintah. Mungkin tidak suka gitu. Sementara yang jelas-jelas merampok uang rakyat gitu kan, dengan banyak kader yang terlibat, sampai sekarang kan belum ada ya. Jangankan membubarkan partainya, individunya pun yang sudah jelas terlibat OTT KPK kan belum terbukti. Sementara warga negara dan organisasi yang mungkin tidak dekat dengan kekuasaan, pendukungnya sudah ada yang menjadi korban pembunuhannya di jalan tol, pimpinannya juga sudah dipenjara, bahkan ormasnya pun dibubarkan. Itu silakan, sekali lagi saya silakan, tidak salah. Kalau memang ada kesalahan, ya tapi harus secara hukum, secara adil ya, harus dibuktikan. Karena ini negara hukum, ya, sekali lagi ya, bukan negara kekuasaan. Itu ya yang ingin saya sampaikan ke Anda, bahwa memang kondisinya memang seperti ini, gitu kan. Saya menginginkan bahwa kalau memang berjalan adil ya, masalah kerumunan misalnya, kenapa hanya melibatkan FPI saja? Kenapa waktu pilkada di Solo kan banyak yang melaporkan juga, tapi kenapa diamkan ya gitu ketika proses kerumunan di kampanye pilkada? Belum lagi tadi berbicara masalah yang lainnya ya, dan hampir semua sekarang pos-pos kekuasaan itu memang masuk ya, tapi kan tidak semua rakyat juga setuju ya. Harusnya kan menjadi bagian dari negara. Dan ingat, definisi negara itu bukan hanya penguasa ya, bukan hanya penyelenggara negara. Warga negara pun yang pro yang kontra adalah harus dilindungi, karena kan tugas negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau memang berbeda pendapat, harusnya ya diajak musyawarah. Kan ada Pancasila, ada sila keempat. Tapi kan tidak ya, jangankan kita keadilan secara legal formal ya, apalagi secara etis kan. Itu semua hal sekarang ya negara seolah-olah mempertontonkan ketidakadilannya ya. Hukum pun dilabrak ya,
apalagi nilai-nilai etis gitu ya. Mungkin banyak orang yang ingin bersuara ke sana. Karena kalau kondisi kita terus-menerus seperti ini, saya masih ragu kalau kita mau jadi negara maju ya. Kita punya nilai yang sangat bagus, yang sangat mulia ya. Tapi mungkin ada budaya yang hilang, yaitu budaya kejujuran. Dan Anda lihat profil-profil negara maju itu mereka mungkin tidak punya nilai sehebat kita ya, nilai agamanya, nilai Pancasilanya, nilai budayanya. Tapi mereka punya karakter yang jujur ya, warga negaranya. Sehingga mereka tidak ada yang ditutup-tutupi kan itu. Kelemahan kelebihannya mereka buka aja kan, dan bisa berjalan dengan sebaiknya. Ya kalau kita terlalu banyak menutupi kelemahan, kekurangan, dan banyak orang yang berbicara jujur kemudian dianggap sebagai pelaku pidana, dipenjarakan, ya muncul adalah seperti ini kan gitu ya. Oke, itu teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi ya, kita ini bukan kehilangan tokoh politik yang banyak, bukan kehilangan tokoh hukum yang banyak para politisi hebat, banyak ahli hukum hebat, tapi mungkin tidak ada negarawan ya, bahkan tidak hadirnya etika dalam berpolitik, sehingga muncullah perilaku-perilaku baik itu pelanggaran hukum maupun pelanggaran moral. Ya. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau dikomentari atau ada yang mau diklarifikasi dari apa yang saya uraikan barusan? Itu adalah isu-isu yang kontekstual ya, karena kalau untuk teori saya sudah menugaskan dan Anda sudah membuat pernyataan maupun jawaban yang saya anjurkan di bab 6 dan di bab 6 betul. Untuk bab 7 ya tentang ilmu, pengetahuan dan teknologi ya, kalau kita lihat bahwa kenapa ada ilmu kan kembali lagi kan dari proses berpikir ya. Memang dasar ilmu adalah filsafat ya. Kemudian menjadi ilmu pengetahuan, jadi buah atau produk dari ilmu pengetahuan adalah iptek ya, teknologi yang mungkin secara efek dampak baik buruknya kan bisa Anda lihat sesuai dengan kepentingan keilmuan ya. Lalu kemudian ya, buah dari pikiran ya. Nah kalau kita kaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi ya, selain sebagai kalau berbicara bab 6 kan bagaimana sebagai pedoman moral ya. Karena banyak nilai-nilai Pancasila seharusnya yang menjadi patokan dalam berperilaku ya. Nah, dalam konteks pengembangan iptek, pengembangan ilmu, ya, kalau kita jangan mungkin berharap seperti ideologi lain ya, seperti nilai-nilai ideologi liberal ya, dari nilai individualisme, kemudian liberalisme, kebebasan ya, dan sampai melahirkan ya produk politik atau produk teknologi dengan revolusi industri. Kan mereka itu dari ilmu, dari ideologinya bisa melahirkan sebuah teknologi ya dengan revolusi. Kan buah pikiran ya, pikiran ini integrasi antara ilmu, integrasi antara ideologi, kemudian ada produk yang bisa dinikmati oleh kehidupan manusia di dunia kan, akibat buah dari revolusi industri yang sekarang mungkin teknologi semakin terus berkembang. Ya mungkin suatu saat nanti bisa jadi ya, kalau bangsa kita serius dalam berpikir ya tentang ilmu, tentang iptek, kemudian mengembangkan Pancasila dan bisa menemukan ilmu dan teknologi seperti halnya ideologi bangsa lain, mungkin untuk saat ini bagaimana paling tidak nilai-nilai Pancasila itu menjadi filter ya. Jangan sampai ya ilmu itu atau teknologi itu berkembang ya boleh berkembang tapi ada batasan-batasan ya. Jangan sampai misalnya tadi yang Anda uraikan sama di bab 7 ya. Jangan sampai juga bertentangan dengan nilai-nilai agama kan. Bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ya. Karena ilmu itu kan bebas nilai sebenarnya pada prinsipnya. Kalau ilmu dikembangkan ya. Adanya misalnya dalam ilmu kesehatan ada aborsi misalnya. Itu kan produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi kan. Tapi kalau misalnya seandainya aborsi dilegalkan, kan itu akan banyak korban mungkin ya, melanggar
manusia, mengorbankan nyawa manusia, juga bertentangan juga dengan hukum agama, gitu kan. Nah ini bagaimana? Kita mungkin ketika masuknya pengaruh iptek dari luar itu, jangan sampai ada perkembangan ilmu yang bebas nilai, gitu kan. Karena ya kalau di manusia bebas nilai, ya tidak ada filter, tidak ada fondasi, kan banyak kejadian ya. Kemajuan iptek itu kadang-kadang ya bukan untuk mengamankan manusia, malah untuk membunuh manusia, malah untuk menjadi perang besar ya, saling membunuh ketika perang dunia misalnya, bahkan ketika perang-perang yang lainnya, kan banyak hal ya. Itu kurang lebih ya intisari dari bab 7 yang mungkin akan saya pantau terus ya. Saya belum sempat memeriksa semua apa yang Anda prestasikan, bagaimana kaitan-kaitan antara Pancasila, perkembangan ilmu ya dengan kepentingan keilmuan yang Anda geluti. Oke, silakan. Sekarang giliran Anda. Apakah Anda mau ada yang dikomentari di pertemuan terakhir ini? Untuk media komunikasi ya, mohon maaf kalau di WA saya kurang respon ya, karena memang terlalu banyak WA yang masuk, jadi saya kadang-kadang tidak berang saya baca. Tapi kalau untuk kepentingan kuliah kan kita ada forum ya, ada Google Classroom ya untuk sarana komunikasi untuk perkuliahan. Silakan aja Anda bertanya ataupun mengomentari apapun ya di Google Classroom. Oke, ada tidak? Ada yang mau bicara? Bapak mau bertanya. Oke, Najwa ya, silakan. Iya, tapi tidak mengenai materi hari ini. Ya, nggak apa-apa. Apa nanti aja? Oh, silakan aja mau ini. bertanya apa. Kemarin kan videonya udah diupload itu seangkatan. Oke, lalu? Nah, nanti Bapak pantaunya kita kasih link channelnya gitu aja, Pak. Tadi saya udah nanya ke kelas B ya, tadi udah saya lihat kok, udah kelas semua. Kan satu angkatan ya. Udah saya lihat semuanya gitu. Jadi jangan iya, khawatir Pak, ya. makasih. Ya. Nah, sama ya, dari prodi-prodi yang saya ajar itu semuanya sudah punya channel YouTube sendiri, dan saya lebih mudah untuk memeriksa ya. Karena kalau channel YouTube-nya hanya satu kelompok, mungkin saya repot juga ya menilainya gitu, karena tidak terlihat. Kalau satu prodi kan enak, ada kelasnya, ada prodinya gitu. Jadi ada sama kelompoknya, jadi mudah untuk memantau dan membandingkan ya dari itu. Jadi jangan khawatir ya, untuk tugas kelompok akan saya pantau dan saya sudah mendapatkan linknya. Karena sudah saya subscribe juga ya. Oke, ada lagi? Kalau bisa cukup ya udah ya, apa-apa saya tutup karena saya juga mau istirahat. Karena saya memang sangat banyak kelas saya ini ya, tidak hanya di Kesmas. Mungkin di antara dosen di Unsil saya dosen yang paling banyak kelasnya. Jadi mohon maaf ya kalau saya kadang-kadang kurang maksimal ya. Tidak semua pertemuan juga saya bisa Zoom gitu. Kadang-kadang saya juga banyak agenda lain. Karena memang cukup repot ya. Saya hampir tiap hari itu penuh kelas saya. Jadi mohon maaf aja, karena makanya saya menggunakan media-media ya, saya merekam sendiri, kemudian Anda mendengar sendiri, biar yang penting ya ada tercapaian lah ya atas segala kekurangan yang kita hadapi. Oke, teman-teman semua, mohon maaf ya selama perkuliahan di Pendidikan Pancasila, kemudian nanti juga kita akan bertemu lagi di semester depan ya, di semester genap di kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sekian dari saya, mohon maaf ya. Nanti saya minta bukti kita ya hari ini, PJ kelas, untuk nanti foto dan kirim ke saya screenshot-annya. Oke, itu ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.